Halo semuanya, balik lagi barengan gue Abang Admin di channel Sineskop, tempat di mana kita ngebahas film-film seru. Setelah bawain alur cerita film Final Destination 1, 2, dan 3, yang mana kalau kalian belum nonton, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Hari ini gue bakalan bahas alur cerita film Final Destination keempat, yang rilis tahun 2009 lalu dan disutradarai oleh David R. Ellis. Masih nyeritain tentang sekumpulan orang yang dikejar kematian, setelah mereka selamat dari sebuah tragedi besar nan mengerikan. Ada yang bilang film ini lebih gore dari 3 film Final Destination sebelumnya. Jadi gak usah lama-lama lagi, kalian buktiin sendiri aja dengan tonton video ini sampai selesai. Film dibuka di sebuah arena balap mobil. Di sana ada karakter utama film ini, yang bernama Nick. Dia datang bersama Lori pacarnya, dan 2 temannya, yaitu Hunt dan Janet. Semua berjalan normal pada awalnya. Namun beberapa hal aneh mulai terjadi, seperti kursi tribun tiba-tiba retak, dan sebuah pilar tribun penonton terlihat akan runtuh. Tak lama, Nick dan teman-temannya juga bertemu beberapa orang aneh, seperti pria bertopi koba yaitu John, pria mekanik kasar bernama Andy, wanita dan 2 anaknya yang bernama Samantha, dan juga seorang pria rasis bernama Daniels. Beberapa saat kemudian, Nick tampak semakin risau karena ia merasa suatu hal buruk akan terjadi. Lalu benar saja, karena kecerobohan salah satu kru pit stop, kecelakaan terjadi di arena balap itu. Mobil-mobil mulai meledak lalu terbang ke sembarang arah. Bahkan penonton-penonton yang tadi Nick lihat juga satu persatu tewas secara mengerikan. Nick dan teman-temannya lalu berusaha kabur dengan dibantu security di sana, yang bernama George. Tribun penonton mulai runtuh, korban juga semakin banyak, dan berakhir Nick dan teman-temannya, serta George juga tewas di insiden tersebut. Akan tetapi, ternyata itu semua hanyalah penglihatan Nick. Ketika tersadar, Nick melihat beberapa hal yang sama persis seperti sebelum kecelakaan tadi terjadi. Dari mulai Andy yang berteriak kasar pada penonton di depannya, pria kobau yang datang, Samantha yang memakaikan anaknya penutup telinga, sampai Daniels yang bertindak rasis pada George. Tahu hal mengerikan akan terjadi, Nick lantas memaksa teman-temannya pergi dari sana. Keributan lalu sempat terjadi antara Nick dengan Andy dan Daniels yang merasa terganggu. Nick bersama teman-temannya kemudian berhasil keluar dari arena balap, diikuti Daniels, Andy, dan George yang sebenarnya berusaha mengejar mereka. Lalu saat mereka akan kembali ribut di luar, kecelakaan yang dimaksud Nick pun benar-benar terjadi. Daniel sempat ingin kembali ke dalam menyelamatkan istrinya tapi dihalangi George karena bahaya. Scene ini pun lalu ditutup dengan tewasnya istri Andy secara brutal, usai tertimpa sebuah ban mobil. Usai tragedi itu, Nick dan teman-temannya berkumpul di sebuah kafe. Nick lalu menjelaskan kalau ia mendapat penglihatan sebelum tragedi itu, tapi ia tak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Nick pun berkata, kalau mungkin saja mereka selamat dari insiden mengerikan itu, karena Tuhan memang ingin memberi mereka kesempatan kedua. Malamnya, Nick bersama Lori pergi ke acara berkabung di arena balap. Mereka lalu mendoakan para korban di sana. Kemudian, Nick bertemu dengan Samantha, wanita dengan 2 anak yang ternyata selamat dari tragedi itu. Ia berterima kasih pada Nick, karena berkat Nick, ia dan keluarganya bisa selamat dari insiden mengerikan itu. Di momen yang sama, Nick juga bertemu George, dan juga Daniels. Di sini, Daniels nampak tak terima dengan kematian istrinya, dan ia menyalahkan George atas hal tersebut. Lalu di tengah malam saat sedang tertidur, Nick bermimpi melihat pintu merah, rantai, dan juga ledakan, yang nampak seperti sebuah pertanda akan sesuatu tapi Nick tak tahu apa itu. Di tempat lain, Daniels terlihat sedang memantau rumah George. Di sini, Daniels diketahui ingin balas dendam pada George atas kematian istrinya. Daniels yang membawa truk towing lantas menurunkan rantai, dan juga sekop untuk melukai George, tapi tanpa ia sadari ialah yang sebenarnya sedang diincar oleh maut. Saat sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba truk towingnya bergerak sendiri. Daniels lalu tak sengaja terseret rantai, terbakar, dan akhirnya tewas, tepat saat George keluar untuk memeriksa keributan di luar rumahnya. Esok harinya, berita kematian Daniels dilihat Lori dan Nick di televisi. Dan Nick berkata kalau sebenarnya semalam ia melihat pintu merah yang sama persis seperti yang ada di siaran berita itu. Tak lama, Nick kembali melihat penglihatan berupa sebuah batu, dan mesin pemotong rumput. Tapi sama seperti semalam, ia juga tidak tahu maksud dari penglihatan itu. Just now I saw another one.
Kemudian saat sore harinya, Samantha terlihat mengajak dua anaknya yang nakal ke sebuah salon. Tapi karena tak ingin repot, ia memberi anak-anaknya uang untuk bermain di luar selama ia menikmati waktunya di salon. Singkat cerita, Samantha pun mulai menjalani treatment salonnya. Dan di sini terlihat tanda-tanda kematian Samantha mulai muncul. Dari mulai gunting yang seolah akan menusuk matanya, kipas angin yang terlihat rusak, dan catokan yang mengalami korsleting. Tak lama, anak-anak Samantha muncul. Salah satunya terpeleset dan membuat Samantha hampir saja tertimpa kipas angin. Samantha memang selamat di dalam salon. Tapi saat akan keluar, sebuah batu terlempar dari mesin pemotong rumput dan seketika menewaskan Samantha saat itu juga. Kabar kematian Samantha ini lalu sampai ke telinga Nick dan teman-temannya, yang membuat Nick mulai membahas misteri kematian ini. Dibantu Lori, Nick mengatakan kasus seperti ini sudah pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya, tapi tak pernah ada yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Nick pun berasumsi, jika ia bisa menolong salah satu orang yang selamat dari insiden di arena balap itu, mungkin rantai kutukan kematian ini akan berakhir. Masalahnya, Nick tak ingat urutan kematian yang dialami orang-orang di insiden tersebut, sehingga ia mengajak Janet dan Hunt untuk membantunya. Sayang sekali Janet yang terlalu ketakutan, pada akhirnya enggan membantu Nick, sedangkan Hunt yang tak peduli dengan hal itu, lantas berkata jika memang ajalnya akan datang, ia hanya ingin menikmati sisa waktunya di dunia ini, ketimbang repot-repot berusaha memecahkan misterinya. She saw somebody die right in front of her. So did we. Some say the chain can be broken. Like if you were to If you're right about this whole crash thing. Malam harinya, Nick bersama Lori kembali ke arena balap mobil untuk mengingat urutan kematian yang sebelumnya ia lihat. Saat di sana, Nick pun berhasil mengingat urutannya, tapi tak lama ia dan Lori ditangkap oleh George. Alih-alih memarahi mereka, George ternyata malah membantu memudahkan ingatan Nick lewat kamera CCTV. Setelah semuanya, Nick pun tahu urutan selanjutnya yang akan mati adalah Andy, sang pria bengkel. Keesokannya, Nick bersama Lori dan George datang ke bengkel tempat Andy bekerja. Di sana, Nick menjelaskan soal kutukan kematian yang akan mendatangi Andy pasca insiden di arena balap mobil. Tapi jelas Andy tak percaya, terlebih ia masih berduka atas kematian istrinya, sehingga Andy meminta mereka semua pergi. Namun tak lama, sebuah insiden terjadi. Andy tak sengaja terhantam tabung gas dan seketika tewas saat itu juga. Sesudah kematian Andy, Nick mengatakan yang selanjutnya akan tewas adalah Han dan Janet, tapi ia tak tahu siapa yang akan tewas lebih dulu. Alhasil, Nick meminta Lori bersama George mencari Janet, sementara ia akan berusaha menolong Han. Di tempat lain, Han dan Janet sedang sibuk dengan keperluannya, di mana Janet sedang ada di tempat pencucian mobil, sementara Han ada di sebuah kolam renang. Di waktu bersamaan, Nick mendapat penglihatan soal air, ia pun merasa Janet dan Han akan tewas karena air, sehingga ia langsung berusaha meminta Han menjauhi air. Sayang pesan dari Nick ini tak bisa diterima oleh Han, karena ponsel Han rusak terkena air. Hunt, listen to me, buddy. Listen, no water, okay? Di tempat pencucian mobil, Janet sudah sedang dalam proses mencuci mobilnya, dan semua awalnya normal saja. Tapi tak lama, mesin hidroliknya mengalami error sehingga Janet malah terjebak di dalam mesin pencuci mobil. Beberapa saat kemudian, air memenuhi kabin mobil Janet, membuat kepala Janet tersangkut di sunroof mobilnya. Untungnya, tepat saat Janet hampir tewas terjepit besi, Lori dan George datang lalu berhasil menyelamatkannya. Sedangkan di kolam renang, Hunt yang sedang santai tersadar, kalau koin keberuntungannya jatuh ke dalam kolam. Ia pun masuk ke dalam kolam, tapi tanpa ia sadar, mesin penguras air di kolam itu sedang dalam posisi menyala. Hunt pun lalu tersedot saluran penguras air, dan berakhir tewas usai isi perutnya terkuras mesin pompa kolam renang. Usai hal ini, George yang melihat kalau akan sulit sekali baginya menghindar dari kematian, akhirnya memilih menyerah dan akan menunggu ajalnya saja, agar ia bisa kembali bertemu mendiang istri dan anaknya. Lori sempat coba memberi semangat, tapi keputusan George sudah bulat. Malam harinya, Nick dan Lori mendapat sebuah tanda yang seolah memberitahu, kalau rantai kutukan kematian ini mungkin sudah berakhir, karena Lori dan George berhasil menyelamatkan Janet. Tak lama,
mereka berdua pun pergi ke rumah George untuk memberitahu hal ini. Tapi saat sampai di sana, mereka melihat George tergantung. Untungnya George belum tewas sehingga Nick dan Lori langsung menolongnya. George lalu menjelaskan kalau ia melakukan itu, karena ia percaya ini adalah gilirannya tewas. Tapi karena ia tak kunjung tewas, Nick dan Lori pun memberitahu kalau mungkin memang rantai kutukan ini sudah berakhir, sehingga mereka pun merayakan hal tersebut. We've been given a second chance. You're in order. It's a break in the chain. Apple cider. Now this is over. Beberapa hari kemudian, Lori mengajak Nick pergi ke mall. Tapi karena Nick sedang sibuk, Lori pun pergi dengan ditemani Janet. Tak lama, Nick mendapat sebuah penglihatan aneh, dan di waktu bersamaan ia melihat sebuah siaran di televisi yang memberitakan soal John Walker, pria bertopi kobau yang ternyata selamat di insiden arena balap. Sadar hal itu membuat urutan kematiannya berubah. Nick langsung meminta George menemuinya di rumah sakit untuk mencari sosok John Walker. Di rumah sakit, John yang sekarang sedang dirawat, tapi tepat di atas ruangan tempat ia dirawat, sebuah bak air terisi terlalu penuh, yang membuat air mulai merembes ke ruangan John. Nick dan George akhirnya sampai di rumah sakit, mereka juga berhasil menemukan John. Sayang tak lama, John malah tewas usai tertimpa sebuah bak air yang jatuh dari ruangan di atasnya. Usai John tewas, tak lama George juga ikut tewas tertabrak sebuah mobil ambulans. Di sini kita pun tahu, kalau ternyata sebelumnya saat George tak kunjung tewas meski sudah berusaha bundir, itu terjadi karena memang belum waktunya bagi George tewas. Dan kini, Nick pun sadar, kalau dugaannya soal rantai kutukan kematian yang sudah berakhir adalah sebuah kekeliruan, alhasil ia pun sesegera mungkin pergi ke mall untuk menyelamatkan Lori. Sementara di mall, ternyata pada salah satu ruangan bioskop, tengah dilakukan sebuah renovasi. Dan seperti biasa beberapa benda di sana tiba-tiba bergerak dengan sendirinya yang menimbulkan sebuah percikan api. Sedangkan di jalan, Nick melihat sebuah penglihatan tentang meledaknya sebuah gedung bioskop, alhasil ia sesegera mungkin mencari Lori, yang saat ini sedang menikmati menonton film di bioskop bersama Janet. Pada satu momen, Lori berkata pada Janet kalau ia merasakan sesuatu yang berbahaya, ia lalu mengajak Janet pergi dari sana, tapi Janet menolak. Di area renovasi, ternyata api sudah membesar dan menjalar ke sebuah drum berisi bensin diesel. Untungnya, Nick berhasil membawa Lori keluar dari sana tepat saat ledakan besar terjadi, yang seketika menewaskan Janet di sana. We have to leave right now. No, I can't. Ledakan besar itu di luar dugaan membuat mall tersebut juga ikut runtuh. Nick lalu bersama Lori coba turun melalui tangga eskalator, tapi eskalatornya malah hancur. Sadisnya, Lori yang tersangkut harus berakhir tewas di sana usai tergilas mesin eskalator. Tapi ternyata itu semua hanyalah penglihatan Nick. Sayang saat tersadar ia gagal menolong George yang tewas tertabrak ambulans, sama persis seperti di penglihatan Nick. Tak mau membuang waktu, Nick yang tahu hal buruk akan terjadi langsung pergi ke mall. Tapi alih-alih mencari Lori, Nick kali ini memilih pergi ke area renovasi. Di sana, Nick melihat api sudah membesar, ia lalu coba berusaha memadamkannya dengan apar, tapi itu tak langsung berhasil. Kondisi malah menjadi runyam, saat Nick tertusuk paku dan membuatnya sulit bergerak, sementara api terus menjalar ke drum berisi bensin diesel. Untungnya, dengan sekuat tenaga Nick bisa memadamkan api dengan menyalakan alarm kebakaran di sana, sehingga ledakan itu berhasil terhindarkan, dan Lori serta Janet pun tak tewas seperti di penglihatan Nick sebelumnya. Beberapa hari sesudah kejadian tersebut, Nick menemui Lori dan Janet di sebuah kafe. Mereka di sini nampak senang, karena bisa selamat dari kutukan kematian itu. Namun, Nick tiba-tiba saja mendapat firasat aneh, dan merasa hal buruk akan terjadi, dan kutukan rantai kematian ini belum berakhir. Tak lama benar saja, sebuah truk besar tiba-tiba menabrak kafe itu, lalu seketika menewaskan mereka semua secara bersamaan, dan disinilah film pun berakhir. Space Cadet, you wanna come back down to Earth? Oke semuanya, itu dia alur cerita film Final Destination 4. Gak ada yang bisa gue jelasin lagi soal plotnya, karena semua udah jelas, di mana Nick bersama Lori dan Janet di ending tewas,
lantaran aturan kematian memang gak bisa dicurangi, dan akan terus mengalami looping sampai semuanya tewas. Menurut gue, film ini emang bisa dibilang jadi yang paling brutal dari 3 film Final Destination sebelumnya. Tapi sayangnya paling lemah dari segi plot, di mana karakter-karakternya terasa kosong, dan alurnya juga cenderung monoton, lantaran kelihatan lebih ke parade adegan kematian daripada cerita yang solid. Tapi tetap, buat kamu yang suka ketegangan non-stop dan kreativitas sadis dalam tiap adegan, film ini wajib ditonton. Dan gue sendiri bisa kasih film ini nilai 6/10. Sekian buat video kali ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe, karena kematian mungkin gak bisa dihindari. Tapi notifikasi dari channel ini bisa bikin kamu selalu selamat dari spoiler acak, dan jadi tahu film-film menarik lainnya. Segitu aja dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.